Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya. Dan hari ini kita kembali akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan tersebut, mari kita berdoa. Terima kasih atas limpah kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Bahkan terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan yang terus menolong, membimbing kami untuk kami semakin dalam mengenal siapa Engkau di dalam seluruh kehidupan kami, dan kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami dan kami hidup di dalamnya. Berkati renungan kami pada hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Filipi pasalnya yang ketiga ayat 17 sampai dengan ayat 21. Mari kita lihat bagian firman Tuhan tersebut. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah seteru salib Kristus. Tema ini diambil dari ayatnya yang ke-18. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata seteru itu artinya musuh perseorangan, musuh pribadi. Seteru salib Kristus berarti memusuhi salib Kristus. Nah, sedangkan istilah salib Kristus ini berbicara tentang kasih Allah kepada kita orang berdosa. Salib Kristus berbicara tentang pengorbanan Yesus Kristus yang mendatangkan keselamatan kekal bagi hidup kita. Salib Kristus berbicara juga tentang panggilan untuk menyangkal diri. Salib Kristus berbicara juga tentang kesaksian Kristen kepada dunia dan sebagainya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam teks ini mengenai seteru salib Kristus. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan melihat ada beberapa aspek ketika berbicara tentang seteru salib Kristus atau musuh-musuh dari salib Kristus. Yang pertama, kita akan bersama-sama melihat fenomena seteru salib Kristus. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, salib Kristus, tadi sudah saya jelaskan, berbicara tentang kita yang diselamatkan hanya oleh anugerah Allah. Artinya, Allah mengaruniakan keselamatan kepada kita secara cuma-cuma di dalam iman kepada Yesus Kristus dan bukan berdasarkan perbuatan baik kita, bukan pula kerjasama antara perbuatan baik kita dengan anugerah Allah. Mari kita lihat sebentar Efesus pasalnya yang kedua ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas bahwa salib Kristus bicara tentang anugerah Allah yang diberikan secara cuma-cuma,
yang diterima hanya oleh iman di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, Titus pasalnya yang ketiga, ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita baca bagian firman Tuhan ini. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kedua ayat ini dan masih banyak lagi ayat-ayat di dalam Alkitab yang lainnya berbicara bahwa keselamatan kekal mutlak pemberian Allah melalui kematian Kristus di atas kayu salib, dan bukan karena perbuatan baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, fakta dan realitanya tidak semua orang rupanya percaya kepada salib Kristus. Fakta dan realitanya, ada banyak orang yang menolak salib Kristus, sehingga dengan demikian mereka hidup sebagai seteru salib Kristus. Nah, saat ini kita bisa melihat dengan jelas, dengan nyata, bahwa masih banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Baik itu di dalam gereja, ya, maupun yang berada di luar gereja. Nah, ini merupakan sebuah realitas, sebuah kenyataan, sebuah fenomena yang harus kita sadari oleh setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita tidak perlu heran kalau masih banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Dan mereka ini bisa kita temukan baik di dalam gereja. Siapa yang dimaksud? Tentu saja orang-orang Kristen yang belum lahir baru. Maupun juga kita bisa temukan di luar gereja. Siapa mereka? Itulah orang-orang yang tidak percaya atau yang menolak bahwa Kristus adalah jalan keselamatan. Yang kedua, saudara, kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus menjelaskan atau menunjukkan detail siapa yang disebut sebagai seteru salib Kristus tersebut. Bagian yang kedua ini kita akan melihat bersama-sama identitas atau bisa juga dikatakan ciri daripada orang-orang yang disebut sebagai seteru salib Kristus. Nah, di dalam surat Filipi ini Paulus menunjukkan identitas dari mereka yang disebut sebagai seteru salib Kristus. Siapa mereka? Itulah guru-guru palsu, itulah nabi-nabi palsu, itulah pekerja-pekerja yang jahat, penyunat-penyunat palsu. Mari kita lihat pasal yang ketiga, ayatnya yang kedua. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Jelas Paulus menunjukkan identitas dari orang-orang yang disebutnya sebagai seteru salib Kristus. Bahkan Paulus dengan tegas, dengan terus terang mengatakan, menyebut mereka sebagai anjing-anjing. Mengapa disebut sebagai anjing-anjing? Tentu saja Paulus tidak sembarang menggunakan istilah anjing-anjing, menyebut mereka sebagai anjing-anjing. Nah, istilah anjing-anjing di sini menunjuk kepada anjing-anjing liar, anjing-anjing yang ganas, anjing-anjing yang siap menerjang, menerkam siapa saja yang ditemuinya. Paulus menyebut mereka sebagai anjing-anjing. Ini untuk menggambarkan betapa ganas, betapa berbahayanya kehidupan serta ajaran, bahkan gaya hidup dari mereka yang disebut sebagai seteru salib Kristus itu, dan
mereka semua itu tentu saja menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan jemaat di Filipi. Itulah sebabnya Paulus menyebut mereka dengan nada yang cukup keras, dengan menyebut mereka anjing-anjing. Kenapa? Karena betapa berbahayanya ajaran yang mereka ajarkan, betapa berbahayanya gaya hidup mereka yang ada di tengah-tengah gereja, yang bisa mengancam kehidupan rohani dari jemaat yang ada di Filipi. Bahkan di dalam ayat yang ke-18, kita juga melihat bagaimana Paulus sambil menangis. Dia menangis bukan sekedar menangis, tapi dia menangis dengan sangat sedihnya melihat keadaan dari orang-orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus tersebut. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, seperti apa sesungguhnya orang-orang yang disebut Paulus ini sebagai seteru salib Kristus itu? Mari kita lihat. Yang pertama, mereka disebut sebagai seteru salib Kristus karena mereka mengajarkan bahwa sekalipun keselamatan itu adalah anugerah Allah atau pemberian Allah dengan cuma-cuma berdasarkan kasih Allah semata-mata, tetapi bagi mereka itu semua belum cukup untuk bisa memperoleh keselamatan kekal. Kematian Kristus di atas kayu salib itu belum cukup untuk mendapatkan keselamatan kekal, tetapi harus ditambah dengan melakukan seluruh ritual yang ada di dalam Taurat, seperti misalnya harus disunat. Kamu boleh saja percaya bahwa salib Kristus itu membawa keselamatan. Salib Kristus itu adalah anugerah Allah yang membawa keselamatan. Tetapi sesungguhnya kamu belumlah selamat kalau kamu tidak melakukan sunat. Atau kalau kamu tidak disunat. Kristus memang mati bagi dosa-dosamu. Ya, tetapi itu belum cukup untuk keselamatan jiwamu. Sehingga kamu seharusnya juga merayakan Sabat. Salib Kristus belum cukup untuk keselamatanmu. Oleh sebab itu, kamu harus menjauhi makanan-makanan yang haram. Kamu harus melakukan ritual-ritual pencucian dari kenajisan. Kamu harus merayakan hari-hari raya tertentu dan sebagainya. Ya, inilah yang diajarkan oleh para guru-guru palsu, oleh para nabi-nabi palsu, oleh para hamba-hamba Tuhan palsu tersebut. Sehingga dengan demikian, saudara, mereka mengajarkan bahwa keselamatan kekal akan sempurna dengan percaya kepada salib Kristus plus, ya, atau ditambah dengan melakukan ritual Taurat. Itulah sebabnya Paulus menyebut mereka sebagai seteru salib Kristus. Mereka menghina karya Kristus. Mereka menghina anugerah Allah, menyepelekan, mengecilkan salib Kristus, anugerah Allah yang merupakan satu-satunya jalan keselamatan bagi orang percaya. Bagi mereka, anugerah Allah belum cukup, sehingga harus ditambah, ya, oleh seluruh perbuatan mereka di dalam melakukan ritual Taurat. Yang kedua, saudara, ada juga guru-guru palsu, pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi palsu yang mengajarkan bahwa keselamatan di dalam Kristus itu diartikan sebagai sebuah kebebasan untuk berbuat dosa. Mereka percaya bahwa keselamatan di dalam Kristus itu, ya, bahwa salib Kristus membawa kepastian keselamatan. Pasti selamat. Tetapi mereka memahami dengan cara yang salah kepastian keselamatan itu sebagai sebuah kesempatan untuk terus hidup di dalam dosa. Kan sudah selamat. Pasti selamat, ya. Oleh sebab itu, tidak apa-apa kamu terus hidup di dalam dosa. Kamu tidak perlu mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Toh kamu kan sudah diselamatkan. Sekali selamat, tetap selamat. Oleh sebab itu, biarpun berdosa, toh kita juga pasti akan diselamatkan. Inilah yang diajarkan oleh para pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu tersebut.
Nah, di dalam ayatnya yang ke-19, yang ketiga, di situ kita bisa melihat bagaimana Paulus menguraikan gaya hidup mereka. Ajaran mereka begitu keliru, tetapi juga gaya hidup mereka ini Paulus uraikan di dalam ayatnya yang ke-19. Seperti apa gaya hidup mereka? Mari kita lihat. Yang pertama, Tuhan mereka ialah perut mereka. Ya. Sesungguhnya yang menjadi Tuhan dalam kehidupan mereka adalah perut mereka. Nah, perut di sini merupakan lambang dari kesenangan atau kepuasan duniawi semata. Mereka mengaku Kristen. Mereka mengaku sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi sesungguhnya mereka mengejar apa yang menjadi urusan kesenangan dan kepuasan duniawi semata. Mereka Kristen, tetapi Tuhannya bukan Kristus. Kristen, tetapi Tuhannya adalah kesenangan diri. Tuhannya adalah bagaimana bisa memuaskan hawa nafsu duniawi ini. Memuaskan hawa nafsu kedagingan. Mereka Kristen, tetapi hidupnya hanya dihabiskan untuk melampiaskan apa yang menjadi kepuasan jasmani mereka. Sesungguhnya Tuhan mereka bukanlah Kristus, tetapi Tuhan mereka yang mereka layani adalah hawa nafsu, kesenangan daging mereka semata. Yang kedua, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Artinya apa? Artinya saudara, mereka ini bangga dan bermegah di dalam hal yang seharusnya mereka merasa malu. Ya. Dosa itu adalah aib. Dosa bukannya membuat mereka malu, dosa bukannya membuat mereka merantap lalu kemudian bertobat dari dosa-dosanya tersebut, tetapi justru mereka malah bangga, mereka malah bermegah dengan dosa-dosanya tersebut. Yang ketiga, Paulus menjelaskan bahwa pikiran mereka hanya tertuju untuk perkara-perkara duniawi. Istilah duniawi yang dimaksud di sini berbicara tentang hal-hal yang sementara. Bicara tentang hal-hal yang semu. Bicara tentang hal-hal yang fana. Dan Paulus menegaskan, menyebutkan bahwa mereka itu, pikiran mereka itu hanya tertuju kepada hal-hal yang sementara. Hal-hal yang semu, hal-hal yang fana, itu saja isi pikiran mereka. Ya. Istilah duniawi juga bisa diartikan segala sesuatu yang bisa mengalihkan kita dari perkara-perkara rohani. Ya. Nah, pikiran mereka itu tertuju atau memikirkan hanya perkara-perkara duniawi, sehingga apa yang terjadi? Sehingga yang terjadi, mereka hanya sibuk untuk mencari perkara-perkara duniawi dan melupakan, mengabaikan perkara-perkara rohani. Bagi mereka, perkara-perkara rohani tidak penting, tidak ada nilainya dibandingkan dengan perkara-perkara duniawi. Yang keempat, Paulus menegaskan kehidupan mereka ayat 19, bahwa akhir dari hidup mereka adalah kebinasaan. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tentu kebinasaan yang dimaksud di sini adalah kebinasaan kekal. Itulah terpisah dari kasih Allah dan kelak akan mengalami murka Allah selama-lamanya. Terjemahan lain mengatakan bahwa akhir hidup mereka dilemparkan ke dalam neraka selama-lamanya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah kehidupan dari orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus. Mereka menyebut diri mereka Kristen, ya, tetapi hidup mereka justru menjadi seteru salib Kristus. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hari ini banyak orang-orang Kristen yang hidupnya sebagai seteru salib Kristus. Contohnya, masih ada orang Kristen yang tidak percaya bahwa salib Kristuslah yang bisa membawa keselamatan bagi orang berdosa, sehingga harus ditambah dengan melakukan ritual-ritual yang lain.
Memang percaya Yesus, memang percaya bahwa salib Kristus bisa membawa keselamatan bagi orang berdosa, tetapi belum cukup, tetapi belum sempurna, sehingga harus ditambah dengan melakukan ritual. Seperti apa? Misalnya harus baptis selam, harus baptis ulang, harus memberi persepuluhan, harus memberi persembahan sulung, ya. Ada banyak pengajar-pengajar mengatakan kalau kamu tidak baptis selam, kamu belum selamat. Kalau kamu belum baptis ulang, kamu belum selamat. Baptisan yang lama itu tidak berlaku. Dan kalau kamu tidak dibaptis ulang, kamu belum tentu selamat. Meskipun kamu percaya Yesus mati bagi dosa-dosamu. Kamu belum selamat kalau kamu belum memberi perpuluhan. Bahkan ada yang mengatakan, saudara, ya, bahwa siapa yang tidak memberi perpuluhan pasti masuk neraka. Wah, bahaya ini, ya. Kamu belum tentu selamat kalau kamu belum memberi persembahan sulung. Kamu belum tentu selamat kalau kamu belum menggunakan minyak urapan serta roti dan anggur perjamuan. Ya, percaya Yesus belum cukup. Oleh sebab itu kamu harus, ya, memiliki minyak urapan serta roti dan anggur perjamuan. Kamu belum selamat kalau hanya percaya kepada Kristus. Kalau kamu belum mendapatkan karunia-karunia atau pengalaman-pengalaman supranatural. Kalau kamu belum berbahasa roh, belum bisa bernubuat, belum bisa mengalami penglihatan. Kalau kamu belum tumbang dalam roh, kalau kamu belum tertawa dalam roh, kalau kamu belum menari dalam roh, ya, dan sebagainya. Kamu belum selamat. Yesus memang mati bagi dosamu. Tapi kalau kamu tidak mengalami hal-hal yang bersifat supranatural, pengalaman-pengalaman supranatural, kamu belum selamat. Ya. Kamu boleh saja percaya kepada Kristus. Memang Yesus menyelamatkan kamu dari dosa-dosamu, tetapi itu belum cukup. Kamu harus mengalami yang namanya second blessing, berkat yang kedua. Kamu harus mengalami mujizat. Kamu harus kaya raya. Karena kalau kamu tidak kaya raya, berarti kamu masih hidup dalam kutuk kemiskinan. Kamu belum selamat. Kamu harus sukses dan berhasil. Karena kalau kamu terus gagal, itu tandanya kamu masih dikutuk, hidup dalam kutuk. Kamu belum tentu selamat. Biarpun kamu sudah percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan dosa-dosamu. Belum cukup. Kamu harus sukses dan berhasil. Kalau tidak, kalau kamu miskin, kalau kamu gagal, ya, kamu belum selamat. Ya, dan sebagainya. Dan anehnya banyak orang Kristen yang mengikuti ajaran tersebut. Yang kedua, saudara, masih ada orang Kristen yang tidak percaya bahwa salib Kristuslah yang bisa membawa keselamatan bagi orang berdosa, sehingga harus ditambah dengan berbagai macam aturan-aturan, ritual-ritual. Ya, seperti kamu harus disunat, kamu harus merayakan Sabat, kamu harus menjauhi makanan-makanan yang haram. Ya, seperti hukum Taurat tadi, merayakan hari-hari raya tertentu supaya kamu selamat. Ya, memang salib Kristus membawa keselamatan tapi belum sempurna, harus disempurnakan dengan melakukan ritual-ritual, disunat, merayakan Sabat, menjauhi makanan haram dan sebagainya. Yang ketiga, masih ada orang Kristen yang tidak percaya bahwa salib Kristuslah yang bisa membawa keselamatan bagi orang berdosa, sehingga harus ditambah, saudara, dengan praktek dari kepercayaan lama. Ya, kepercayaan lama sebelum percaya kepada Kristus dibawa masuk ketika dia sudah percaya kepada Kristus, ketika dia sudah menjadi Kristen. Ya. Tidak percaya bahwa salib Kristus bisa membawa keselamatan bagi orang berdosa, sehingga harus ditambah dengan apa? Dengan praktek dari kepercayaan lama. Seperti misalnya mendoakan orang mati. Ya. Orang mati kalau nggak didoakan, kasihan dia nanti di sana, tidak selamat. Oleh sebab itu mari kita doakan supaya orang mati itu bisa selamat di sana. Ya. Ngomongnya telah pulang ke rumah Bapa di sorga, tetapi prakteknya belum percaya sepenuhnya bahwa sudah pulang ke rumah Bapa di sorga, sehingga harus dinaikkan doa-doa untuk keselamatan dia di alam sana, saudara. Ya. Bukan hanya mendoakan orang mati, tapi juga berdoa kepada orang mati. Memohon berkat dari orang mati. Memohon perlindungan dari orang mati. Memohon keselamatan dari orang mati. Memohon restu dari orang mati. Ada banyak orang Kristen ke gereja, mengaku Kristen, tapi pulang merantau. Apa yang terjadi?
Pergi dulu ke kuburan bapak mamamu. Pergi dulu ke kuburan nenek moyangmu itu. Bilang, minta restu, aku sudah pulang. Bilang, minta berkat supaya aku sukses. Sebelum kamu merantau, sebelum kamu menikah, pergi dulu kunjungi kuburan bapak mamamu. Pergi dulu kunjungi kuburan nenek moyangmu. Supaya apa? Supaya mereka bisa memberikan restu. Supaya mereka bisa memberikan berkat. Supaya mereka bisa memberikan kebahagiaan, perlindungan, bisa memberikan anak ketika kamu nanti sudah menikah, dan sebagainya. Ya. Belum cukup, sehingga harus ditambah dengan ritual itu. Percaya Yesus belum cukup. Harus ditambah dengan apa? Dengan mempercayai hari-hari yang baik dan hari buruk. Ya. Kalau nanti menikah, cari hari yang baik. Lalu dipakailah rumus-rumus segala macam dari kepercayaan yang lama. Oh, ini hari yang baik. Jangan hari ini. Gak bagus, banyak setannya, banyak iblisnya, banyak sialnya. Harus hari yang berikutnya. Kristen padahal. Ya. Tidak cukup beriman kepada Kristus sehingga memegang jimat-jimat. Ya. Pergi ke dukun, paranormal, orang pintar, melakukan ritual-ritual yang dipercaya bisa memberikan kebahagiaan, perlindungan, kesehatan, kesembuhan, keuntungan, kekayaan, bahkan keselamatan. Masih ada orang-orang Kristen yang sesungguhnya tidak percaya pada salib Kristus sebagai satu-satunya keselamatan kekal, satu-satunya jaminan kekal, sehingga harus ditambah dengan praktek dari kepercayaan lama tersebut. Ya. Masih ada juga orang Kristen yang menyebut dirinya Kristen, tetapi masih hidup dalam hawa nafsu. Kristen melakukan apa yang cemar, bahkan bangga dalam melakukan hal tersebut. Tuhan nanti juga mengampuni kok. Gak apa-apa bikin dosa. Ya. Dalam sebuah gereja yang saya ikuti, ada liturgi gereja yang salah satu isi dari liturginya itu, saudara, adalah pengakuan dosa. Rupanya liturgi pengakuan dosa ini disalah mengerti oleh sebagian orang Kristen. Ada yang berkata, nanti juga hari Minggu kan pengakuan dosa. Senin sampai Sabtu ya udah bikin dosa. Nanti hari Minggu minta ampun, Tuhan ampuni. Senin sampai Sabtu terus bikin dosa. Tidak merasa ngeri dengan dosa. Tidak merasa takut dengan dosa. Tidak suka untuk memerangi dosa. Tapi bercengkrama terus dengan dosa. Ya. Pikirannya tertuju kepada hal-hal yang duniawi. Kristen, tetapi tidak peduli hal-hal sorgawi. Tidak peduli dengan hal-hal yang rohani. Sibuk hanya untuk memuaskan apa yang menjadi keinginan dan hawa nafsu kedagingannya semata. Ya. Sehingga bagi orang-orang Kristen seperti ini, rugi kalau saya beribadah, rugi kalau saya melayani Tuhan, rugi kalau saya bersekutu dengan Tuhan. Ya, kenapa? Untung kalau saya tidak bersekutu dengan Tuhan. Untung kalau saya tidak beribadah. Untung kalau saya tidak melayani Tuhan. Kenapa? Karena saya bisa mendapatkan keuntungan yang bisa memuaskan keinginan-keinginan saya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah realitas dari orang Kristen masa kini, yang sekalipun mereka mengaku sebagai orang Kristen, tetapi sesungguhnya mereka adalah seteru salib Kristus. Injil diputar-balikan. Mereka menipu jemaat-jemaat Tuhan dengan ajarannya yang palsu, dan jemaat-jemaat pun juga senang ditipu oleh ajaran mereka. Adakah di antara kita yang masih menunjukkan ciri-ciri tersebut? Jika ada, mari segera bertobat. Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan akan memulihkan kita sehingga kita tidak lagi hidup sebagai seteru salib Kristus. Yang ketiga, saudara, yang terakhir berbicara tentang sikap orang beriman terhadap fenomena seteru salib Kristus. Seperti apa kita orang-orang yang beriman, kita yang adalah orang-orang pilihan, menyikapi realitas kehidupan orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus itu? Atau bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang-orang beriman di tengah-tengah realitas orang-orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus? Saya melihat di sini ada dua sikap. Yang pertama, ayatnya yang ke-17, mengikuti teladan yang benar.
Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Paulus menasehati jemaat di Filipi supaya mereka meneladani teladan dari Paulus bersama dengan orang-orang yang hidupnya juga sama seperti Paulus. Ya, pertanyaannya adalah teladan seperti apa? Yang pertama, teladan yang diteladankan oleh Rasul Paulus adalah ikutilah ajaran yang benar. Ikutilah ajaran yang sehat. Jangan terpana, jangan tergoda dengan ajaran yang sesat yang kelihatannya sepertinya menyenangkan hatimu, tetapi justru membawa engkau jauh dari salib Kristus. Ya, ikuti ajaran yang sehat, ikuti ajaran yang benar, karena tidak semua orang yang mengaku pendeta, mengaku hamba Tuhan, mengaku nabi, mengaku rasul, mengaku utusan Tuhan, benar-benar adalah utusan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus seringkali menasehati, dari buahnya lah kamu bisa mengenal mereka. Oleh sebab itu, ikutilah ajaran yang benar, ikutilah ajaran yang sehat, teladanilah orang-orang yang mencintai dan mengikuti serta menghidupi ajaran yang sehat dan ajaran yang benar. Jangan sembarang bilang amin, saudara ya. Tapi saudara diberi akal. Ya, Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu, salah satunya adalah dengan akal budimu. Kuduskan akal budi kita, sehingga kita tidak mudah mengatakan amin terhadap ajaran-ajaran yang ada di sekitar kita. Ya, kita perlu menyelidiki apakah benar sesuai dengan ajaran Alkitab. Oleh sebab itu, ikutilah ajaran yang benar, ikutilah ajaran yang sehat. Yang kedua, saudara, teladan apa yang dimaksud? Teladan yang dimaksud adalah beriman hanya kepada Yesus Kristus. Percaya hanya kepada Kristus. Jadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Jangan yang lain. Kalau engkau sudah percaya kepada Kristus, bahwa Yesus satu-satunya yang sudah menyelamatkan kamu, tidak ada yang lain, maka tinggalkan semua kepercayaan-kepercayaan yang dahulu kita percaya bisa menyelamatkan kita, tetapi sebenarnya tidak. Hanya iman kepada Yesus Kristus yang membawa kita kepada keselamatan kekal. Hanya iman kepada Yesus Kristus yang membawa kita menikmati persekutuan dengan Allah, menikmati kemurahan Allah, menikmati berkat-berkat Allah. Hanya iman kepada Yesus Kristus, bukan yang lain. Oleh sebab itu, kepercayaan-kepercayaan yang lama, yang bertentangan dengan iman Kristen, segera tinggalkan. Kalau kita benar-benar sudah memahami, sudah dijamah bahwa keselamatan hanya iman kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, teladan apa? Itulah perbuatan yang selaras dengan iman. Ya. Iman sesuatu yang diyakini. Saya percaya kepada Kristus, tapi bukan hanya kata-kata, bukan hanya pengakuan. Saya percaya kepada Kristus, itu juga dibuktikan dengan perilaku-perilaku yang menunjukkan bahwa kita memang bergantung kepada Kristus. Kita memang berharap kepada Kristus. Kita memang bersandar kepada Kristus. Dan tidak bersandar, bergantung, percaya kepada apapun yang ada di luar Kristus. Iman bukan hanya sekedar pengakuan, tapi iman juga diwujudkan di dalam perbuatan kita. Kalau kita percaya Kristus, maka perbuatan kita adalah perbuatan yang mencerminkan tabiat, sifat, dan karakter Kristus. Kalau kita beriman kepada Kristus, maka kita akan menjadikan Dia sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Dialah sumber kehidupan kita. Dialah sumber berkat. Dialah sumber keselamatan yang sejati. Hanya Yesus Kristus. Maka perbuatan kita akan terus menunjukkan bahwa kita memang beriman kepada Kristus. Sikap yang kedua, ayat 20-21. Apa itu? Memisahkan diri dari gaya hidup orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus. Memisahkan diri, ya, dari gaya hidup, dari cara hidup, dari ajaran orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus. Nah, Paulus menasihati jemaat di Filipi bahwa mereka adalah warga negara sorgawi karena kewargaan kita ada di dalam sorga. Ya. Nah, sebagai warga negara sorga, tentu saja perilaku jemaat di Filipi seharusnya berbeda dengan kehidupan mereka yang menjadi seteru salib Kristus. Sebagai warga negara sorgawi,
Mereka harusnya beriman, pikiran mereka tertuju sepenuhnya kepada Yesus Kristus yang menjadi pokok keselamatan mereka. Ya, hidup mereka harusnya terarah kepada Kristus, menjadikan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup mereka, dalam pikiran mereka, dalam perbuatan mereka. Semuanya tertuju kepada perkara-perkara rohani, tertuju kepada perkara-perkara sorgawi. Sebagai warga negara sorgawi, mereka seharusnya tidak lagi ikut serta mengambil bagian, ya, dari ajaran maupun juga dari kehidupan orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebagai warga negara sorga, ya, Paulus menasihatkan bahwa mereka harus menunjukkan perbedaan yang sangat kontras. Bukan abu-abu, saudara ya. Bukan kabur. Tapi perbedaan yang sangat kontras dengan orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus. Status mereka sebagai warga negara sorga ini harus memiliki pengaruh yang kuat. Sehingga banyak orang yang tadinya mungkin hidupnya sebagai seteru salib Kristus bisa saja menjadi percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Ya. Nah, inilah dua sikap orang beriman di tengah-tengah realitas orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus. Sebagai orang yang beriman kepada Kristus Yesus, orang yang percaya kepada salib Kristus, dan sebagai warga negara sorga, kita seharusnya mengikuti teladan yang baik. Apa itu? Mengikuti ajaran yang benar dan sehat. Beriman hanya kepada Yesus Kristus. Melepaskan, meninggalkan semua kepercayaan di luar Kristus. Biarpun ada harganya. Biarpun ada konsekuensinya. Serta menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik dan yang berkenan kepada Allah sebagai ciri dari pengikut-pengikut Kristus. Sebagai ciri dari warga negara sorgawi. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Kristus harus kontras, harus terlihat sama sekali berbeda. Ya, karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Nah, inilah ketiga hal yang kita bisa lihat dari renungan kita tentang seteru salib Kristus. Sebagai kesimpulan dan aplikasi bagi kita. Yang pertama, saudara, kita hidup di antara orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus. Yesus pernah bilang, ada gandum, ada lalang. Ada anak-anak Tuhan yang sejati, tetapi juga ada seteru salib Kristus. Mereka ada di dalam gereja. Mereka juga ada di luar gereja. Oleh sebab itu kita perlu menyadari, bukan hanya menyadari, kita juga perlu aware, waspada. Paulus sudah menasihatkan, hati-hatilah ya terhadap realitas orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus. Dan yang kedua, sebagai orang yang beriman kepada Kristus dan sebagai warga negara sorgawi, tentu saja kita tidak lagi mengikuti kehidupan orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus. Kita harus jaga diri kita dari pengaruh orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus. Dengan cara apa? Dengan mengikuti teladan yang baik, ya. Ikuti orang-orang yang mengikuti ajaran yang sesat, yang hidup dalam ajaran yang sehat, ya. Ikuti teladan yang baik itu, ya. Ikuti kehidupan mereka yang imannya tidak hanya kata-kata tetapi juga nyata dalam perbuatan mereka, setia kepada Alkitab, ya. Ikutilah mereka sambil menantikan kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali, yang kelak akan membawa kita ke tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Itulah di dalam sorga, karena kita adalah warga negara sorga. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati saudara, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan hari ini. Berkatilah kami sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, agar kami menunjukkan sebuah perbedaan hidup yang sangat kontras dengan mereka yang menjadi seteru salib Kristus. Bahkan jadikan kehidupan kami yang sudah percaya, hidup kami yang adalah warga negara sorga,
menjadi sedemikian terang, sehingga mereka yang mungkin tadinya hidup sebagai setru salib Kristus, mereka percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Berkati kami semua dengan firman-Mu ini ya Tuhan. Dan jika ada di antara kami yang masih hidup sebagai setru salib Kristus, Yesus menjamah hati kami dan kami segera meninggalkan kehidupan, cara hidup, ajaran yang adalah berasal dari setru salib Kristus. Berkati semua saudara-saudara yang mendengar renungan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.